Lata menata hidup lebih baik, menjangkau dunia tanpa batas. Bonjour mes amis, welcome to my podcast. I'm Aldita. I will share you about how to be creative with language in new normal. Selama pandemi ini, aku berulang kali terkesima mempelajari bahasa. Ternyata bahasa tuh asik ya, gak garing, gak jangkrik, gak bikin bad mood. Ada aja yang baru, ada aja yang unik dari bahasa itu. Mau tahu? Stay tuned and listen this. Bahasa itu tidak harus berkutat pada bahasa Indonesia loh. Sebagai insan yang cerdas dan kompetitif, tentunya bahasa asing juga perlu dikuasai, asal tidak melupakan bahasa nasionalisme. Yaps, bahasa yang kupelajari cukup random. Ada Perancis. Coucou, je m'appelle Aldita. J'ai 19 ans. Comment allez-vous? Ada Jerman. Hallo, ich bin Aldita. Kaffee und Wein bitte. Danke. Tschüss. Ada Turki. Merhaba tazim memem oldum de fazlatan izlemis. Ada Mandarin. Hai, wachau Aldita. Sisi ini terhayi. Dan masih banyak lagi. Berkreasi dengan bahasa itu seru. Impactnya juga gak main-main. Kamu jadi up to date dengan info dunia. Gak kesulitan memahami budayanya. Dan yang pasti, kita bisa mengenalkan Indonesia kepada dunia yang lebih luas. Ada banyak motivasi ya mempelajari bahasa. I love language because I love Indonesia. Banyak orang bilang memakai foreign language terkesan sok gaul, sok bule, padahal wajahnya pribumi yang memelas. Canda. Bahkan pernah sampai dikritik, lo mau pindah ke warga negaraan ya? Udah gak mau di Indonesia yang makin gak waras ini? Tahu gak rasanya dihujani dengan kritikan macam itu? Bagai bagai ditampar ombak yang sebenarnya itu adalah bumerang untuk mereka. Kita perlu mencerahkan mindset orang-orang Indonesia yang masih berpikir dalam tanda kutip close-minded. Bahasa kasarnya, kamu berasumsi demikian. Tapi hobi nonton drakor, hobi nonton drama Thailand, nonton Emily in Paris, La Casa de Papel, dan kawan-kawannya. Tanpa sadar, kamu menikmati alur ceritanya sampai terbawa ingin berbicara dengan kata demi kata dari film-film tersebut. Lalu dengan mudahnya berasumsi demikian kepada saya. Hello, are you crazy? Yang pasti, kalau kamu belajar banyak bahasa, kamu gak akan rugi kok. Kita bisa menyesuaikan dengan time management kita yang baik. Aku ngerti, kita punya banyak rutinitas lain yang perlu diprioritaskan. Tapi, kalau kamu tidak mempelajari banyak bahasa dari sekarang, bagaimana nanti kamu bisa mengenalkan Indonesia untuk menjadi lebih maju? Dunia perlu tahu seperti apa Indonesia. Mancanegara perlu melihat betapa indahnya Nusantara. Dunia internasional perlu mengenal lebih dalam agar tidak asal mencap bagaimana orang Indonesia. Ya, kita perlu menjadi warga negara Indonesia yang bijak dalam menggunakan bahasa, juga bertutur kata dalam bertindak dan berperilaku. Aku tahu kamu mendengar ini terkesan berat sekali ya peran kita. Tapi kita bisa memulainya dengan yang mudah kok. Berawal dari langkah kecil, yakni kamu mencintai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dari kecintaanmu terhadap bahasa nasionalisme akan menimbulkan motivasi-motivasi lain bagaimana kamu bisa memajukan Indonesia. Ya, ada banyak sektor bagaimana kita bisa membuat Indonesia lebih dikenal orang. Tentunya tidak hanya dikenal dengan
konten-konten yang terkesan mencari sensasi ya. Percayalah, mencoba itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Oke, lalu bagaimana nih? Aku udah cinta sama bahasa Indonesia, tapi aku kesulitan pakai media apa sih biar aku lebih mendalami banyak bahasa tanpa harus ikut kursus. Karena ya males aja gitu buang-buang duit. Tenang, aku Wangmus. Ya kita sama, kita juga tidak ingin mengeluarkan banyak kocek atau receh untuk mempelajari bahasa. Bahasa bisa kita pelajari dengan otodidak loh. Gak percaya? Kamu bisa mencobanya dengan berbagai macam media. Ada YouTube, kamu bisa berselancar langsung dengan melihat konten-konten channel seorang native speaker dari negara yang ingin kamu pelajari bahasanya. Dan kamu juga bisa pakai Duolingo. Ya, aplikasi ini bisa kamu temukan di Play Store. Aplikasinya cocok banget untuk kamu yang pemula dan benar-benar ingin mencoba dari hal-hal kecil seperti alfabetnya dari bahasa yang ingin kamu pelajari. Dan kalau kamu ingin melatih improve pelafalan kamu, speaking kamu juga bisa langsung ke Google Talk atau eTalk. Ya, aplikasi ini bisa menghubungkan kamu dengan seorang native speaker secara langsung. Lumayan kan? Kamu jadi nambah relasi baru deh, dapat teman bule. And lastly, but this not least, kamu bisa memotivasi dirimu dengan memfollow akun-akun yang berhubungan dengan bahasa negara yang akan kamu pelajari. Jadi, stop untuk memfollow akun-akun receh dan sebagainya. Itu perlu untuk hiburan, tapi jangan sering-sering dan jangan berlebihan. Kamu perlu mewadahi wawasan kamu dengan wawasan yang cenderung konstruktif, bukan destruktif. Dan masih banyak lagi. Ada banyak kan? Ada banyak. Kalau kamu mau cari tahu, tidak asal mendengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, lalu kamu lupakan begitu saja setelah mendengar. Kan menyakitkan. So, awali dengan cintai bahasa nasionalismemu. Tunggu, aku bilang apa tadi? Oh, cintai bahasa nasionalisme. Awali dengan mempraktekkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baru kamu bisa menginternalisasikan pada bahasa lain. Terima kasih sudah mendengarkan sharingku kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berlatih. Berlatih berbicara, berlatih membaca, dan berlatih menulis. Aku yakin kita bisa, karena kita adalah generasi pelurus bangsa. Mari berkreasi dengan bahasa, mari berkontribusi. Goodbye. Tata menata, menata hidup lebih baik, menjangkau dunia tanpa batas.